Kecamatan Jayakerta mengadakan acara press release dengan tema pengawasan masa kampanye pada gambar pemilu 2024 bertempat di kantor sekretariat Panwaslu Kecamatan Jayakerta, Kamis, tanggal 7 Desember tahun 2023. Acara tersebut dihadiri oleh seluruh jajaran Panwascam Jayakerta, stakeholder dan para awak media. Dalam keterangan persnya Ketua Panwaslu Kecamatan Jayakerta, Abdul Haris mengatakan bahwa sekarang sudah memasuki tahapan kampanye yang dimulai pada tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Dan pelaksanaan masa kampanye pada pemilu tahun 2024 hanya 75 hari untuk kampanye calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, serta pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dan sekarang sudah 10 hari pelaksanaan kampanye dari 75 hari yang telah ditetapkan oleh KPU, ucap Abdul Haris selaku Ketua dan Kordif SDMO. Dikatakan Abdul Haris sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kampanye pemilu itu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab sebagaimana tercantum dalam pasal 267. Artinya pelaksana dan tim kampanye dapat memberikan edukasi politik yang positif terhadap peserta kampanye baik dalam pertemuan terbatas maupun pertemuan tatap muka, ujarnya. Selain itu, lanjutnya, agar kampanye dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pelaksana dan tim kampanye maka, petugas kampanyenya wajib menyampaikan dokumen pemberitahuan tertulis kepada pihak kepolisian dengan tembusan dan salinan dokumen tertulisnya disampaikan kepada KPU dan Bawaslu sesuai dengan tingkatannya. Hal itu sebagaimana tertuang dalam PKPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pasal 30 ayat 1, pasal 32 ayat 1 dan pasal 47 ayat 1 serta Perbawaslu nomor 11 tahun 2023 tentang kampanye pasal 21 ayat 1 huruf C, pasal 22 ayat 1 huruf B dan pasal 28 ayat 1 huruf C, yang menyatakan P.Ciminge tugas kampanye menyampaikan surat pemberitahuan tertulis kepada pihak kepolisian. Tuturnya. Lebih jauh ia menerangkan, perlunya untuk kita ketahui bersama bahwa ada larangan dalam kampanye yang tidak boleh dilakukan oleh setiap orang, pelaksana, peserta dan tim kampanye dalam tahapan kampanye. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 280 ayat 1 huruf J yang berbunyi, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu dan ayat 2 merupakan tindak pidana pemilu. Ancaman pidananya tertuang dalam pasal 493 dan 494 Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan pidana kurungan 1 tahun dan denda Rp. 12 juta, terangnya. Dengan adanya kegiatan press release ini, tentunya selain jajaran pengawas di Kecamatan Jayakerta, kami berharap pengawasan kampanye pemilu 2024 ada peran serta media atau jurnalis sebagai bentuk dukungan dalam pengawasan partisipatif dan pesannya tersampaikan kepada masyarakat luas. Dia mengajak kemudian menggunakan atribut, maka silakan itu sampaikan kepada kami Panwascam, dilaporkan ya, baik melalui lisan langsung, laporan langsung maupun melalui tulisan. Saya dari Kodim P2HM. Sebelum saya mulai, alhamdulillahirobbilalamin, terima kasih kepada rekan-rekan komisioner terus juga rekan-rekan yang hadir di sini. Tidak banyak yang akan saya sampaikan. Yang jelas pada pengawasan kampanye kali ini sudah banyak juga tadi disampaikan oleh ketua. Prinsipnya adalah bagaimana aturan hukum semua diterapkan
dan kemudian dioperasionalisasikan secara teknis di lapangan, dan tentunya dari semua aturan hukum itu paradigma pengawasan kita ini adalah pencegahan. Jadi yang memang kita lakukan adalah ketika melihat sesuatu yang melanggar dan lain sebagainya, itu kita anggap sebagai kerawanan potensi pelanggaran. Oleh sebab itu kita harus identifikasi terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan yang lebih jauh. Ya, identifikasinya dengan cara melakukan pencegahan. Banyak yang sudah kita lakukan, baik itu saya ataupun komisioner yang lain beserta PKD. Tentunya kegiatan-kegiatan itu dalam rangka pencegahan selain pengawasan, dan ya kami harap itu juga berdampak ketika ada bantuan dari rekan-rekan media, kemudian masyarakat secara umum. Itu saja. Kalau soal teknis pengawasan kampanye dan lain sebagainya, tadi sudah dijelaskan banyak. Sedikit saja sudah banyak sekali yang disampaikan oleh kedua rekan saya, dan di masa kampanye ini tanggung jawab dari tahapan kampanye ini adalah saya, yaitu divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Tapi kami semua bekerja dan juga kami telah membagi desa dan yang sudah dijalani bagi-bagi desa dari 8 desa yang ada di Kecamatan Jakarta ini. Sedikit saja saya menambahkan, mudah-mudahan melalui Paris ini juga bisa mengedukasi masyarakat terkait banyak sekali larangan kampanye yang terjadi terutama di kampung-kampung dengan sistem metode tatap muka yang biasa dilakukan oleh para peserta pemilu itu dengan belusukan. Kebanyakan dari mereka orang tua yang membawa anak kecil, karena itu sudah jelas aturannya bahwa yang belum mempunyai hak pilih dilarang ikut untuk mengikuti kampanye. Dan juga untuk anak-anak kecil ini bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari 1 ayat 1 itu pasal 15 penyalahgunaan dalam kegiatan politik. Makanya kami ketika pengawasan disebutkan tadi oleh rekan-rekan saya juga diutamakan pencegahan. Pasti sebelumnya kami berkoordinasi dengan penyelenggara maupun dengan calegnya jika ada, bahwa anak-anak tidak boleh terlibat dalam kampanye. Itu saja. Nanti kita lanjutkan dengan berdiskusi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian rekan-rekan dari media yang berhadir. Dalam hal ini saya selalu membuka kegiatan-kegiatan yang dilakukan
Kalau di sini alhamdulillah kerja sama timnya sangat bagus sekali. Di situ Pak Ketua selalu mengingatkan ketika di dalam hal kampanye kita harus tempat yang melakukan monitor, selalu diingatkan oleh Pak Ketua. Alhamdulillah di situ para petaninya juga menerima dan hasilnya sangat memuaskan. Terus kalau tanpa kerjasama tim mungkin kita tidak akan berhasil. Begitu kerjasama kita ini agar selalu ditingkatkan